Halo guys, ketemu lagi sama kita di Mosi. Dan kali ini kalian bareng sama aku, Ayu dan Yufta, yang kali ini kita bakal bahas apa sih, Yuf? apa sih yang kira-kira agak chill tapi tetap berpendidikan, Kayak tetap serius gitu nggak sih? tetap serius gitu, tetap akademisnya ada gitu. Iya. Jadi kita bakal bahas terkait tentang media nggak sih, Yuf? Boleh, media yang apa nih? Maksudnya kayak media yang terkait dengan tema apa, isu apa gitu. Oke, kita tuh bakal bahas terkait tentang media yang berkaitan juga dengan teknologi internet, yang mana ini akan dikombin dengan apa nih? Jangan lupa tahun depan pemilu. Wih, kalau pemilu berarti kita kayaknya asik ya mengcombine antara media, teknologi, internet, jadi ruang digital itu jadi apa? Part yang juga penting nih dalam apa ya? Perjalanan pemilu di 2024 gitu. Tapi kayaknya kita harus ini dulu sih, Yov, harus apa ya? Bukan jelasin sih, kayak mendisklaim dulu nih kalau misalkan kita itu sebenarnya bukan memihak salah satu paslon. Itu penting sih. Banget sih. Atau kita mau menjatuhkan salah satu pilihan teman-teman. Enggak juga, kayak kita mencoba untuk ini loh, di lapangan tuh kayak gini loh keadaannya gitu loh. Apa sih yang bukan akibat juga, apa sih yang kalian buat, yang kalian produksi untuk society ini di lapangan gimana pura-purandanya gitu. Iya. Dan gimana sih harusnya kita merespon gitu, bersikap, dan beberapa isu-isu yang mungkin bakal kita bahas tapi akan tetap kita serahkan lagi sama teman-teman semua. Iya, karena kayak kita nih cuma perantara perantara mengungkapkan sih apa yang terjadi pura-puranda gitu di lapangan. Wah, kayaknya kayak berat banget gitu loh. Nggak slow, okay. santai aja. Tapi kalau untuk awal-awal nih, karena kita chill kan tadi kayaknya, kayak kita bakal bahas ini dulu kali ya, Yuf. Kayak kenapa sih isu teknologi, isu digital ini jadi sesuatu yang penting banget dibahas berkaitan dengan proses pemilu di tahun 2024 nantinya. Oke, kenapa menjadi isu yang penting? Yang pertama, media, teknologi, internet itu adalah sarana menyampaikan informasi. Yep. Terus habis itu kayak kedua, media, teknologi, dan internet kan sekarang udah menjadi bagian dari kita. Apalagi dari kemarin fenomena pandemi itu menjadikan kita lebih aware dengan adanya teknologi, media, sama internet. Mungkin bagi sebagian orang yang udah aware dari awal tentang hal itu, mungkin ya itu kan udah selayaknya begitu. Tapi kan enggak semua society itu sebenarnya bisa mengakses itu dengan yang sama. Bahkan untuk memahami apa yang media keluarkan itu enggak sama juga gitu. Mungkin ada kayak semacam culture lag juga dari cyber culture ini gitu. Iya benar. Jadi kayak cyber culture itu udah kebentuk di masyarakat nih akibat beberapa hal proses yang sebelumnya itu udah terjadi nggak sih? Jadi kayak pandemi membuat kayak teknologi, internet sama media jadi sesuatu hal yang dekat banget sama masyarakat dan udah bisa diakses sama banyak kalangan. Yang nggak cuma beberapa kalangan aja, sekarang udah luas banget. Bahkan aku dengar ini sih, beberapa informasi dari Kemkominfo, 70% nih internet dan teknologi itu udah terpenetrasi di masyarakat Indonesia. Mantap. Itu lebih dari setengahnya loh, Yuf. Dan beberapa hal lagi kayak perlu teman-teman ingat juga bahwa di pemilu 2024 ini, Yuf, pemilihnya itu rata-rata 50% lebih itu terdiri dari generasi milenial yang notabene tuh melek sama teknologi nggak sih? Jadi artinya ada peran yang penting dari konsumsi media, konsumsi internet, konsumsi teknologi kayak gitu kan maksudnya, Kak? Iya, betul banget. Nice. Tapi yang sering jadi kendala tuh apa coba? Apa Kak? Kayak kita sering lupa bahwa teknologi dan internet yang kita tuh tidak belum sanggup lah diterima sama setiap masyarakat gitu loh. Itu akan menciptakan sebuah culture lag itu. Nah, kalau masyarakat itu nggak mampu, kira-kira ini bakal nyebabin masalah nggak sih? Sebenarnya bukan dalam artian masyarakat nggak mampu ya, mungkin ada penerimaan yang berbeda gitu loh, ada. Mungkin bagi sebagian orang yang kita kan masing-masing punya background masing-masing ya. Nah, dalam menanggapi itu otomatis kan kita menanggapinya dengan apa yang udah kita reproduksi selama ini, apa yang kita udah pahami selama ini. Dan itu kalau misalnya berbeda, mungkin bahkan yang kita keluarkan outputnya nanti, tanggapan yang kita keluarkan, respon yang kita keluarkan itu juga berbeda. Kayak gitu. Jadi penting banget
tentang mengkaji apa sih yang sedang carut marut di media ini gitu loh. Yep. Dan gimana caranya kita sebagai pribadi ya itu bisa menanggapinya secara bijak, nggak sih? Iya, itu bener banget. Itu penting banget. Dan Yuf kayak tahu juga nggak sih, maksudnya beberapa hal aku pernah dengar beberapa orang yang bilang keintelektualan itu menjadi hal penting menggunakan media. Apakah menurutmu hal ini masih jadi sesuatu hal yang penting gitu? Maksudnya apakah itu masih relate di zaman sekarang? Apakah orang yang memang notabene berintelektual ini masih jadi sesuatu hal yang menjamin bahwa mereka dapat menggunakan digital itu dengan baik? Apa iya? Tuh, gimana tuh? Apa iya? Maksudnya apa iya kondisi intelektual kita berkorelasi positif dengan tindakan kita dalam menggunakan media, dalam kita menanggapi sesuatu di media? Mungkin itu dalam konteks populasi Indonesia yang luas ini mungkin itu perlu dipetakan gitu loh. Kalau misalnya bukannya mau untuk mengkotak-kotakan masyarakat ya, tapi kan kita juga harus paham bahwa masyarakat ini punya karakteristiknya masing-masing. Yep. Yang kita harus menghargai itu. Jadi kayak ketika kita mengambil keputusan untuk sharing ke media ya mungkin itu hak kita ya, tapi kan sekali lagi bahwa di media kan ini bebas. Yep. Semua orang bisa menanggapi, semua orang bisa akses. Siapa sih yang tahu kalau misalnya di media ini sebagai sana emang benar-benar informasi yang benar, valid, nggak ada. Bisa aja media ini udah dikondisikan sesuai dengan tema-tema tertentu. Yep. Karena memang kembali lagi fungsi media adalah sarana. Justru dari kondisi media sebagai sarana ini, maka orang-orang bisa membuat sesuatu yang udah dirancang dulu. Jadi kayak dibentuk sebuah skenario gitu nggak sih? Ini skenario bukan yang dibentuk sama masyarakat, yang dalam artinya tuh kayak mereka memang sengaja membentuk itu karena ada tujuan yang pengen mereka capai. Jadi menggiring opini beberapa masyarakat, pengguna media. Nah, kita tidak bisa memberikan statement itu benar atau salah ya, karena memang itu harus memerlukan penelitian yang lebih detail. Media mana yang membuat isu-isu yang nggak benar, media mana yang membuat ini nggak benar. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya, apa iya yang bertarung di sosial media, yang bertarung di mana itu, apa iya memang itu benar-benar pihak A menyerang pihak B atau pihak C menyerang pihak D? Bukankah sekarang ada fasilitas namanya buzzer? Bisa jadi pertarungan mereka ini adalah hanya sebagian dari drama yang udah dibuat para buzzer ini buat memantik masyarakat, buat memantik emosi masyarakat. Kira-kira nih kalau dikasih isu ini jret masyarakat kira-kira gimana? Kalau dikasih isu ini jret kira-kira masyarakat gimana? Kan kita apakah sudah ada maksudnya kayak untuk melihat gitu loh, ini benar, ini salah, itu kan kita belum pernah tahu gitu kalau misalnya nggak ada research yang mendalam tentang akun-akun tertentu atau penyebar-penyebar tertentu kayak gitu. Ya benar banget sih. Dan kayak peran-peran buzzer yang katamu tadi itu emang jadi sesuatu yang menurutku cukup rentan ya. Apalagi kayak ini kan kayak buzzer-buzzer ini dia juga bisa membawa opini pengguna. Apalagi kalau misalkan penggunanya ini masih merupakan baby boomer. Kayak yang masih mudah banget dipengaruhi. Paham gak sih? Beberapa orang yang bilang kayak baby boomer itu masih bukan mudah dipengaruhi sih, hanya saja kayak mereka baru menemukan fasilitas baru nih, media baru gitu. Terus penggunaannya ya akan sangat mudah jadi diresapi ya, maksudnya jadi mudah untuk diambil kesimpulan. Nah, kembali lagi mungkin bukan cuma boomer aja ya, mungkin kita sebagai Gen Z ini juga berpeluang psikologi kita ini mungkin juga bisa sangat dimainkan gitu. Kadang kita udah tahu, oh ini kayaknya nggak bener deh kalau misalnya nih kita mau ada isu tentang hoax gitu ya misalnya. UU ini mau ini karena ini kayak gitu. Mungkin kita bisa ya nge-cross check
sendiri kebenarannya, melewati undang-undang atau melewati sesuatu yang udah kita pelajari di bangku sekolah mungkin. Tapi kembali lagi, ketika kita menerima pantikan itu, misalkan kondisi emosional kita juga, loh, misalnya gini, ada calon A nih ngasih pemantik isu salah satu permasalahan gitu di Indonesia. Misalnya itu pun nggak benar gitu. Entah itu siapa yang memantik, ada oknum tertentu yang membuat pantikan itu. Mungkin kita udah tahu itu nggak benar, tapi kan secara nggak langsung kita tuh tetap tertarik gitu loh untuk apa iya kan, kita malah jadi lebih tahu gitu loh, jadi lebih ingin menggali lebih dalam. Oh si A ini sebenarnya gimana sih? Iya benar. Ya kan? Ya, itu tuh kayak gini loh. Kadang tuh bener juga sih Yuf. Maksudnya jadi apa Gen Z kayak kita ini bisa jadi kayak hoax itu kan kita jadi kayak mencari tahu kan kebenarannya. Tapi ingat juga Yuf, itu sama kayak case gini. Kemarin sempat ada yang viral di Twitter. Jadi itu berita yang kayak katanya warga negara asing China itu dikasih KTP cuma-cuma, KTP Indonesia cuma-cuma. Terus pas pertama lihat aku sempet kayak emang iya gitu. Tapi aku tidak meng-cross check itu Yuf sebagai Gen Z sebagai Gen Z ini kan. Maksudnya aku nggak meng-cross check itu. Sampai akhirnya ketika dilihat ternyata itu adalah hoax. Tapi notabene itu udah viral di Twitter dan udah dilihat sama ribuan orang. Nah, mungkin beberapa orang akan sama seperti aku ikut meng-cross check, tapi setelah beberapa hari Yuf. Jadi aku nggak meng-cross check itu tuh langsung saat itu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak meng-cross check sama sekali dan menyebarkan informasi tersebut karena yang share berita tersebut juga banyak, ribuan juga. Nah, apakah hoax ini kalau dilihat dari case tadi jadi benar-benar jadi cukup ancaman ya untuk keberlangsungan proses pemilu nanti ke depannya? Oke. Mungkin bagi sebagian, mungkin kita udah tahu ya, maksudnya kayak gimana sih cara menanggulangi hoax, gimana cara lagian di media-media juga udah menyampaikan kan, stop hoax, kaji cross check ini. Mungkin secara logik memang gitu, tapi emosi kita, emosi kita, interest kita itu udah dipermainkan. Gitu. Dan kita tuh jangan lupa bahwa memang setiap diri pribadi kita itu punya ada namanya intelektual dan emosional kan. Nah, ketika memang ini tidak seimbang atau kayak tidak antara emosional misalkan lebih gede dibanding intelektual, ya kamu jangan salah ketika nanti intelektualmu atau logikamu akan kalah sama emosimu gitu loh. Jadi kayak katamu tadi, akan mudah banget dipengaruhi, akan mudah banget ke blunder, terus akhirnya terlalu banyak informasi yang tersebar di media, akhirnya kayak bingung nih kira-kira berita mana yang benar gitu loh. Kayak antara hoax sama fakta kok kayaknya jadi sesuatu yang tipis ya bedanya gitu loh. Kan itu jadi miris banget ya. Kayak memang salah satu itu penting banget nih, antara intelektual sama emosional tuh harus seimbang. Tapi kan pada praktiknya ketika memang lingkunganmu di mana kamu menggunakan media sosial tuh berapa sih Yuf, kayak sehari itu kamu hampir setengah harimu itu diiringi sama media loh, diiringi sama gadget kan. Bahkan gini ya, kalau misalnya ngobrolin intelektualitas sama emosional, sekarang kita balik lagi. Orang-orang yang bisa ngesetting sesuatu di media itu kan juga orang-orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas mana bisa kan? Iya betul. Jadi kan nggak semua orang yang tahu, yang yang paham tentang media itu emang digunakan benar-benar untuk sesuatu yang benar gitu. Bisa jadi emang digunakan menjadi sebuah usaha untuk mencari keuntungan salah satunya dengan membuat setting-setting seperti itu. Semakin banyak kita menemukan hoax, semakin banyak kita menemukan buzzer-buzzer tertentu, maka pekerjaan-kerjaan ini kan juga laku keras gitu loh. Siapa sih yang bisa melakukan pekerjaan ini? Kan mereka juga orang-orang cerdas. Nggak mungkin kan society yang jarang banget buka sosmed atau society yang nggak tahu gimana cara membuat coding atau apa tiba-tiba membuat itu yang kayak gitu. Maksudnya kecuali ya mungkin mereka bisa membuat tapi dalam konteks yang lebih nggak rumit gitu loh, nggak rumit dalam settingannya. Menurutku sederhana pun kalau permasalahan codingan itu kayaknya juga sesuatu hal yang butuh skill deh. Iya, gitu itu butuh skill. Mungkin gini ya Kak,
misalnya kalau hoax, mereproduksi hoax dan lain-lain, mungkin semua orang bisa. Tapi untuk menggiring opini di media, berapa orang yang akan komentar, berapa orang yang nge-like, berapa orang yang mengarahkan kita kemana, itu kan sebenarnya itu nggak tentu loh itu berjalan secara alami. Ya, benar. Bisa jadi itu emang udah ada settingannya. Bahkan gini aja deh, buat kita aja bisa beli akun loh di salah satu marketplace. Kita bisa beli followers, kita bisa beli likers. Otomatis kan nggak menutup kemungkinan juga kita bisa membeli komentar-komentar itu. Jelas, gitu kan. Benar. Tapi kan memang pada kenyataannya ini jadi sesuatu yang membingungkan ketika kita kita yang sebagai pengguna itu nggak tahu kan, apakah ini memang dia membeli followers, apakah ini memang sudah dibeli, apakah ini sudah dibayar, apakah ini tuh sudah disetting sedemikian indah gitu kan. Jadi kan kita tergiring opininya ya karena katamu tadi emosional itu kan. Nah, iya benar, berarti kan poinnya adalah mungkin kita udah paham gimana cara menanggulangi hoax dan lain-lain, tapi jangan lupa bahwa kita sudah di emosional kita udah dipantik, kita jadi interest kita menjadi selangkah lebih maju untuk mencari tahu apa yang isu yang sedang hoax itu tadi berjalan. Nah itu ya betul, itu kan udah menjadi daya jual tersendiri gitu loh. Kayaknya kayak penjual yang akun-akun itu juga relate sih sama case lagi nih. Apa case tuh? Yang kemarin itu bilang bahwa data KPU bocor. Iya. Kira-kira kalau data KPU bocor tuh siapa sih Kak yang diuntungkan gitu loh. Dan siapa sih yang dirugikan sampai ada yang mau membeli data tersebut sampai miliaran apa ya kalau nggak salah. Iya, katanya sih miliaran. Maksudnya kayak hacker ini juga jeli gitu loh untuk melihat pasar, untuk melihat market mana nih. Iya. Dan ini intelektual loh, Yuf. Ini orang berintelektual loh, Yuf. Iya, orang kurang cerdas apa? Kurang cerdas apa ini? Iya kan? Bisa dalam sekejap dia udah dapat miliaran, Yuf. Iya, kira-kira siapa Kak yang diuntungkan? Oke, kalau bahas siapa yang menguntungkan, ini kayaknya rentan banget gak sih, Yuf? Oh, tapi jurang ya ini Kak? Iya. Ini agak bahaya, Yuf. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu kenapa ini jadi sesuatu hal yang kayak, kenapa ini jadi sesuatu yang ditakutkan gitu loh. Pemblokirannya kenapa agak ditakutkan gitu. Karena mungkin ini sih, ada banyak hal sebenarnya, ada banyak reason, dan kita coba buat melihatnya dari berbagai sisi ya. Mungkin salah satunya gini sih, dengan adanya pemblokiran data ini, kamu nggak menutup kemungkinan loh dan berpotensi banget data-datamu itu akan dijadikan tumbal untuk menjadi salah satu anggota partai politik gak sih? Untuk melengkapi syarat-syarat yang yes, I see. Terus bisa juga data-datamu ini dibuat double nanti ketika pemilihan. Nah, ketika datamu dibuat double kan hak pilihmu akan berkurang. Kamu akan jadi golput. Nah, satu hak pilih suara itu juga jadi sesuatu yang penting nggak sih? Benar. Nah, memang nih, tapi nih kemarin kata infonya ini adalah motif ekonomi, Yuf. Jadi kayak sudah diklarifikasi bahwa ini pure motif ekonomi. Tapi dari ekonomi menurutku, jangan menurutku ding. Kayak dari motif ekonomi kira-kira bisa berpotensi nggak sih ini jadi kayak salah satu motif politik? Ya, mungkin bisa ya. Maksudnya kayak lo jual gue beli kan. Nah, itu. Ketika ada sesuatu yang ditawarkan kan ada sesuatu demand supply lah. Iya. Dan mungkin bukan saat ini memang. Saat ini memang barangkali motifnya motif ekonomi. Tapi who knows kan kedepannya nanti ketika udah menyambut-nyambut ini bakal jadi salah satu motif politik. Politik, ekonomi, sosial, budaya itu kan jadi salah satu empat item lini kehidupan yang saling berkaitan gak sih? Iya, dan ya lekat lah. Ya gitu. Kayak wah, Yuf, ini kita makin berat-berat aja, Yuf. Kita harusnya mau chill-chill lagi? Kita coba agak rendahin lagi kayaknya. Kita mau chill-chill lagi. Mulai agak pressure nih, anget nih. Oke. Tapi Yuf, kalau menurut kamu sendiri berkaitan sama ini, sebenarnya yang anak-anak muda harusnya, kamu kan sebagai representasi anak muda nih harusnya. Sebenarnya kalau nanggepin ini apa sih hal yang harusnya kita tindak lanjuti sih, harusnya kita tanggapilah untuk pribadinya kita sendiri dulu gitu loh. Yang kita tanggapi ya, yang pertama gini, kalau misalnya kita mau
cross check nih ke inget lah Baudrillard. Waduh, udah bawa teori nih. Enggak dong. Oke. Maksudnya kan kayak ada ruang simulakra yang seperti itu. Maksudnya kayak ada keterlekatan sama sesuatu citra yang dibentuk. Nah, itu kan jatuhnya ya kayak yang udah kita bahas tadi. Kita kadang akal kita itu kayak jadi lebih ke sesuatu yang tidak benar itu kayak menjadi benar gitu. Sesuatu. Yap, betul. Gimana itu? Kayak ini loh Yuf, jadi ingat salah satu namanya itu alter ego. Jadi itu kayak kamu bisa menanggalkan, kamu kayak punya dua muka gitu, kayak kamu punya dua pribadi. Kamu menanggalkan citramu di reality, terus kamu tuangkan, dengan dirimu yang berbeda, kamu masuk di ruang virtual gitu loh, dengan dirimu yang beda itu, lagi. Peran netizen. Nah itu jatuhnya dia anonim kan, kayak katamu tadi, kayak anonim. Nah ini tuh sebenarnya yang buat rentan tuh itu Yuf. Dengan kamu pakai anonim gitu, itu tuh makin memicu kayak kamu bebas berkomentar. Satu sisi ini mungkin bisa jadi kayak ruang kebebasanmu, terbuka ya, ruang terbuka. Benar. Tapi sisi lain tuh kayak kalau kamu menutupi identitasmu itu tuh apakah itu terbuka sepenuhnya? Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga ya. Maksudnya kayak iya kan? Iya. Kayak malah itu tuh menimbulkan banyak hal-hal yang jadinya semakin panas, tau nggak? Karena mereka tuh dengan bebas, sebebas-bebasnya, jadi nggak ada boundariesnya lagi, nggak ada batasannya lagi, sehingga memang makin ya udah plong aja ngomong apa yang mereka harus omongin, padahal kan memang kita tetap harus ada. Iya. Dan masalahnya itu nanti ketika itu boom gitu ya, itu juga mempengaruhi lagi. Nah itu bom information, misalnya kayak bom hoax, terus ya mungkin juga bisa berpotensi cyber war, cyber crime juga, ya nggak sih? Dan ini kan kalau udah terjadi kayak gitu, wah itu penanganannya akan lebih rumit karena kayak katamu tadi Yuf, masyarakat ini kompleks ya. Kita nggak akan bisa menyamakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Itu di dunia realitasnya loh. Ketika dipindah ke dalam dunia digital, apakah dia masih tetap kompleks seperti itu? Ataukah dia menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks lagi? Jauh lebih kompleks lagi nggak sih Bang? Maksudnya kayak kalau misalnya kita mau nyebutin isu ada yang perang-perang kemarin kan netizen Indonesia kan jadi garda depan nih. Nah, memang dia nggak terlihat secara nyata nih tonjok-tonjokannya gitu. Iya, tonjok-tonjokannya tuh nggak ada fisiknya. Iya benar. Tapi kan ketika di ruang virtual tuh, apakah itu akan jejak digital ya? Kamu ingat bahwa ini akan jadi jejak digital, meskipun ini sesuatu yang sudah terbahas, tapi akan tetap panas lagi ke depannya. Jadi kayak sesuatu yang udah dan seharusnya tidak dibahas lagi, tapi itu bisa ke-up lagi, enggak? Jadi ini jadi sebuah problem yang tidak berkesudahan, dan ini kan kayak rentan banget. Maksudnya ini jadi sesuatu yang kayaknya bahaya ya, semua bahaya sih, tapi ini cukup berbahaya banget. Oke. Buat mau menuju ke ending nih Kak, kayaknya tadi udah kayak berat-berat gitu, panas terus gitu, gerah ya. Apa sih yang paling kira-kira yang bisa buat kita chill mau saran-saran, pesan-pesan dalam kita menggunakan media itu apa kira-kira Kak? Selain ya yang pertama kita tahu kan, meskipun kita udah paham secara gimana cara menanggulangi secara teoritisnya ya. Secara teoritisnya kan kita udah paham nih. Buat emosi nih biar nggak ngeklik. Tapi Yuf, gimana ya? Kayak emosi tuh emang berat gitu loh. Kayak ngeliat, wah orang udah banyak yang like tuh, ujung-ujungnya kan itu keluar FYP sendiri ya. Awalnya kan kita nggak mau nih, tapi kan secara nggak langsung itu keluar sendiri. Lama-lama kan tangan gatel nih. Terus lama-lama klik lagi. Tapi kalau misalnya kamu dari Gen Z nih, untuk menyiapkan dan untuk menanggapi pemilu 2024 apa? Dalam maksudnya segi pribadi lah. Iya ya, kalau maksudnya untuk kayak aware buat diriku dulu ya. Kayak aku ngelihat memang di ruang digital kan agak, setelah kita bahas tuh agak rentan ya Yuf. Aku sih lebih ke berusaha untuk ini sih, memperbanyak aja dengan siapa kamu harus dekat gitu loh. Maksudnya kamu harus tentuin dulu lingkunganmu untuk jadi boundariesku. Oh, untuk boundaries pertama ya? Ya, boundaries pertamaku gitu loh. Jadi kayak misalkan
aku harus ada punya batasan dalam bermedia sosial gitu loh. Sebagai Gen Z itu kayak penting banget teman-teman, bukan berarti kamu memarginalkan atau mengisolir dirimu dari media sosial atau digital, tapi kayak membonderis dirimu di media sosial atau membatasi ruang media itu juga jadi sesuatu yang harus dipikirkan juga menurutku, karena nggak semua informasi media itu harus kamu terima mentah-mentah, karena kayak katamu tadi jatuhnya emosional kita itu akan mudah terpengaruh ya, human lah ya, kita kan manusia gitu loh. Gitu sih mungkin kayak pertama sekali ya, mungkin itu sih ya. Kalau kamu pribadi Yuf gimana? Kalau aku pribadi yang pertama kayak sebenarnya aku suka ya, maksudnya melihat orang-orang bertarung nih. Wah iya. Maksudnya kayak nih agak yang psikopat ya. enggak dong Kak. Maksudnya kayak dari paslon ini mendukung ini karena alasan chill-chill aja lah kayak gitu-gitu loh. Iya. Kalau enggak yang satunya kayak enggak dong, kita harus menerapkan yang ya masa visi misinya nggak jalan gini-gini, cuma joget-joget doang kayak gitu-gitu loh maksudnya. Iya. Jauh lebih kritis gitu nggak sih? Iya, yang jauh lebih kritis ada. Terus yang satunya kayak ya oke lah kayak gitu. Sebenarnya aku suka banget melihat sejauh mana nih society dalam bercengkrama. Nah, dari situ kan kita bisa paham, oh berarti taraf masyarakat kita dalam menanggapi media, dalam bermedia tuh udah sejauh ini gitu loh. Yep. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi bahan penilaian parameter untuk para peneliti-peneliti juga, sejauh mana nih yang pertama pemahaman ya, atau yang kedua untuk kondisi apa ya Kak, settingan media. Jadi kalau ketika kita menelusuri apakah iya benar itu yang dipahami masyarakat itu seperti itu, atau sebenarnya yang bergejolak di komentar-komentar sosial media itu hanyalah buzzer aja buat manas-manasin masyarakat kayak gitu kan, kita nggak who knows gitu kan, nggak pernah tahu kan ya, nggak pernah tahu kalau kita nggak mempelajari lebih lanjut. Mungkin ini juga sebagai ini ya, peta baru, peta kemudian isu baru. Kalau misalnya pemilu kemarin kan mungkin isunya kayak ya identity politics gitu. Mungkin ini ada peta baru lagi yang lebih ada bentuk baru lagi. Baru lagi yang lebih fresh. Dia jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak, jauh lebih jauh lebih dan mempertaruhkan sebenarnya nih Gen Z ini tahu kok mana visi misi yang ini atau yang ini yang ini. Oh, enggak gitu loh, Gen Z kayak gini. Kan ya. Atau jangan-jangan Yuf makin kesini kayak visi misi itu udah jadi informalitas aja nih, jangan-jangan. Jadi yang diperjualbelikan itu apa? Waduh, visi misi atau citra nih? Waduh, berarti. udah. Kita pulang. Yuk. Kita tutup nih. Oke, kita tutup Kayaknya aja. kita tutup aja nggak sih Yuf? Nah, balik lagi teman-teman, aku sama Yufta nih ya. Selama kita tadi diskusi kecil gitu ya, cerita kecil-kecil gitu. Kalaupun kita udah mendisclaimer dari awal bahwa aku sama Yufta tuh nggak ada ingin membenarkan atau memihak atau apa. Kita kayak cuma ingin ini loh, di lapangan tuh hari ini kayak gini loh, carut marutnya kayak gitu loh. Apa yang kita rasakan based on our experience gitu kan. Tentunya ini dari sosiologis ya, maksudnya kita kalau misalnya kita anak politik mungkin kita akan berkoar-koar, bukan nanti kalau medianya gini harusnya kebijakannya gini gitu. Karena kita anak sosiologi jadi kayak kita melihat nih masyarakat pusingnya sampai mana gitu. Ya, di ruang digital ini khususnya. Mungkin itu aja ya, Yuf ya. Iya. Teman-teman itu aja dari kita. Terus tonton Mosi.